Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang luar biasa karunia dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Tak bisalah kita menghitung nikmat-nikmat Allah karena kita memang tidak memiliki kesanggupan untuk ke sana. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, alhamdulillah bisa bersua pagi hari ini, dan ini merupakan juga sebuah nikmat dari Allah Rabbul Alamin, nikmat iman. Sehingga dengan iman itu kita punya semangat untuk terus menggali, berinteraksi, mengakrabi, mensahabati ayat-ayat Al-Quran. Kita gali, kita coba munculkan spirit dan motivasi dari ayat-ayat Al-Quran. Dan pagi hari ini kita ingin berbicara tentang betapa luar biasanya sejarah itu bisa merubah hidup, masa depan seseorang, masa depan sebuah kaum, masa depan sebuah umat. Itu berpangkal juga dari sejarah. Karena itu tema kali ini, mitra muslim hafizahumullah, sejarah adalah jendela masa depan bagi kita semua. Sejarah itu sudah tentu ayat yang kita coba bahas, coba kita gali spirit motivasinya, nanti bisa dicek, itu surat Hud ayat 120. Di situ Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa kullan naqussu alaik, dan semua kisah-kisah para rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Min amba'i rasul, min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini kurang lebih terjemahan dari surat Hud yang akan coba kita gali mitra muslim, spirit dan motivasinya. Yang dari spirit motivasi ini kita bisa melihat bahwa sejarah itu adalah jendela masa depan kita. Sejarah itu sebenarnya dalam bahasa Arab terambil atau terserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata syajarah. Syajarah itu pohon. Ya, sebagaimana pohon itu awalnya berasal dari biji, kemudian tumbuh menjadi batang, kemudian ada ranting-ranting menjulang kemana-mana sampai kemudian menjuntai, ada dedaunan, mungkin ada buah di situ, dan suatu saat buahnya jatuh, atau ada dedaunan yang jatuh, rontok, putik, atau ada biji yang jatuh lagi ke tanah, maka tumbuh lagi batang pohon, dan terus begitu. Itulah kehidupan, itulah sejarah. Jadi sejarah itu terus berputar, saudaraku ikhwatuddin fillah.
Dan kadang bahkan itu sebuah keniscayaan seperti Mas Nasir katakan, sejarah itu berputar kembali kepada asalnya seperti awal, meskipun kemudian orangnya, pelakunya, lakonnya itu berbeda-beda. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Az-zaman qad istara kaihati yaumi khalaqas samawati wal ard." Az-zaman qad istara bahwa yang namanya zaman, yang namanya sejarah terus itu akan berputar sebagaimana kondisinya yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejarah terus berputar. Sejarah itu kehidupan. Siapapun yang hidup atau yang pernah hidup pasti memiliki sejarah. Jadi selama dia hidup atau dia pernah hidup pasti memiliki sejarah, mitra muslim. Gak ada manusia yang gak memiliki sejarah dalam hidupnya, pasti memiliki sejarah. Dan Al-Quran ternyata kalau kita lihat sangat concern berbicara tentang sejarah. Dan ini bisa kita lihat 2/3 dari isi Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah. Dan kisah itu kan bagian daripada sejarah, saudaraku. Satu contoh aja misalnya, ketika saya ngaji tafsir surat Al-Baqarah, di situ Dr. Wahbah Az-Zuhaili menceritakan dari surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat yang berbicara tentang sejarah kisah Yahudi saja, itu 1/3 dari surat Al-Baqarah. 1/3 dari surat Al-Baqarah, yaitu dari mulai ayat ke-47 dari surat Al-Baqarah sampai dengan ayat ke-123, itu semua bicara tentang Yahudi. Itu semua bicara tentang Bani Israel, sejarah. Belum sejarah yang lainnya. Artinya Al-Baqarah saja, surat Al-Baqarah saja bicara tentang satu komunitas yang bernama Yahudi atau Israel. Ini sudah 1/3 dari surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat 43 sampai dengan 123 itu bicara tentang Yahudi, tentang bicara Bani Israel. Belum lagi bicara sejarah-sejarah yang lain. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsalabi, pakar tafsir yang bermadzhab Imam Syafi'i, itu menyatakan bahwa sejarah atau kisah yang diungkap di dalam Al-Quran 2 kali lipat dari pembahasan tentang halal haram. Kenapa Al-Quran begitu concern? Kenapa Al-Quran begitu ingin memantapkan perbincangan tentang kisah-kisah masa lalu, sejarah-sejarah itu sendiri di dalamnya itu? Kenapa? Itu semua karena kepinginlah, saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah, Al-Quran ingin memberitahu kepada kita semua, Allah ingin memberitahu kepada kita semua, jangan bermain-main dengan sejarah, karena sejarah itu bisa menjadi jendela keajaiban untuk masa depan kita, saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah. Itulah kemudian di dalam Al-Quran yang tadi saya baca, surat Hud ayat 120, itu memberikan uraian bagaimana sesungguhnya motivasi spirit dari sejarah-sejarah yang diungkap oleh Al-Quran. Di situ Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari para rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadil haqqu, dan dalam surat ini, yaitu Al-Quran maksudnya, itu telah datang sebuah kebenaran. Pasti apa yang diungkap oleh Al-Quran itu adalah kebenaran. Apa yang dimunculkan termasuk sejarah, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Wa mau'izatun, dan ada nasihat yang luar biasa. Wa dzikra lil mu'minin, dan sekaligus saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, itu ada peringatan bagi orang-orang yang memang benar-benar mengimani kalam Allah, mengimani Al-Quran. So, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, dari salah satu ayat ini saja, jadi sebenarnya yang berbicara tentang ayat-ayat bagaimana memotivasi kita untuk benar-benar lebih concern mempelajari sejarah, lebih memperhatikan sejarah, lebih memperhatikan kisah-kisah masa lalu di dalam Al-Quran. Itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memotivasi kita, memberi spirit kepada kita untuk mendalami sejarah, untuk belajar sejarah. Itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara sekian ayat-ayat itu adalah surat Hud ayat 120. Dan surat Hud ayat 120 ini, mitra muslim hafizahullah, memberikan spirit motivasi. Apa manfaatnya? Apa fungsi kita benar-benar concern, kita konsentrasi, kita bisa memahami sejarah? Apa manfaatnya? Itu diuraikan di dalam surat Hud ayat 120 ini.
Di antaranya yang pertama, saudaraku ikhwatuddin fillah, sejarah sebagai motivator penguat jiwa. Yang namanya jiwa mitra muslim hafizahumullah itu kan yazid wa yanqus, kadang semangat ya kan, kadang futur, menurun, kadang lemas nih kan begitu kan ya. Apalagi kalau sudah tertimpa banyak masalah, banyak musibah ya. Apalagi kalau misalnya dalam perjuangan nih, contoh perjuangan ya, ternyata banyak gagalnya gitu kan ya. Banyak gagalnya, kita udah berjuang ke sini gagal, udah berjuang ke situ gagal terus kan. Terkadang jiwa itu bisa menjadi jenuh, saudaraku ikhwatuddin fillah. Terkadang jiwa itu menjadi lemas itu kan. Disinilah sejarah kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud bisa meneguhkan hati kita, bisa meneguhkan jiwa kita, bisa membuat kita bersemangat lagi, saudaraku. Karena saat jiwa melemah karena banyak masalah, banyak problem, banyak kegagalan misalnya, maka ketika melihat sejarah orang-orang terdahulu yang juga banyak kegagalan, yang namanya sejarah itu kan berulang. Qadistadar, kata Rasulullah, qadistadar. Itu muter itu saya kahayatihi, seperti awalnya itu muter saja yang namanya sejarah. Yang beda itu pelakunya kan beda. Jadi ketika jiwa sudah mulai redup karena menghadapi situasi yang sangat genting, ketika jiwa sudah mulai lemah karena menghadapi kegagalan terus-menerus, tolehlah ke belakang bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana orang-orang terdahulu juga mengalami kesuksesan. Jangan hanya melihat orang sukses itu di akhirnya, tapi lihat di awalnya. Kata Abu ya, guru kami, kakek guru kami, Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu menyatakan undur fil bidayah wala tandur fil nihayah. Lihatlah kalau ngelihat orang sukses, undur fil bidayah, lihatlah awalnya bagaimana orang itu sukses. Jangan lihat di akhir. Kalau dia di akhirnya ya kelihatan enak begitu. Di sinilah saudara ikhwatuddin fillah, ketika jiwa sudah mulai galau, ketika jiwa sudah mulai lemas karena kegagalan terus-menerus bertubi-tubi menghantam kehidupan kita, cobalah lihat sejarah orang lalu yang juga mengalami hal yang sama. Satu contoh nih misalnya di Al-Baqarah 214, ketika orang-orang muslim hampir saja tidak kuat menanggung intimidasi orang-orang kafir, orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi saat itu hampir saja tidak kuat, sehingga minta kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Allah mensegerakan pertolongannya. Maka Allah berkata, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di Al-Baqarah ini memberikan pelajaran bahwa yang namanya hati jiwa itu kalau noleh ke belakang, sesekali noleh ke belakang untuk bisa menatap ke depan ya, seperti spion. Nah, spion itu kan sekali-kali kita pakai untuk noleh ke belakang. Supaya apa? Jalan kita tidak nabrak nih. Kalau kita langsung belok, kita nggak tahu yang ada di belakang kayak apa, bisa nabrak nih saudara. Jadi ikhwatuddin fillah, perhatikan nih. Zaman dulu juga para sahabat juga yang namanya manusia sahabat, kadang-kadang bertubi-tubinya intimidasi dari kaum musyrikin Quraisy saat itu. Bertubi-tubinya kezaliman yang mereka lakukan. Ada kecapean, ada kepayahan. Sampai wazulzilu, sampai goncang jiwa mereka itu kan. Goncang jiwa mereka itu. Sehingga berkata hatta yaqular rasul, berkata kepada Rasul, sampai Rasulullah itu berkata walladzina amanu, sampai Nabi sendiri itu. Nabi berkata sampai orang-orang yang beriman, sahabatnya yang bersama Rasulullah itu, mata nasrullah, kapannya pertolongan Allah, kapannya saya bisa sukses, begitu bahasa kita gitu kan. Maka Allah jawab, ala inna nasrullah qarib. Jangan khawatir, pertolongan Allah itu qarib. Nah, ada sebuah riwayat mitra muslim hafizah terkait dengan ayat ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ala tastanshiru lana, wahai Nabi, mengapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Mengapa ala tad'alana, mengapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasulullah, supaya kita menang nih gitu menghadapi intimidasi orang-orang Quraisy ini.
Maka apa jawab Nabi? Maka Nabi kemudian mengungkapkan sejarah masa lalu. Bagaimana umat terdahulu juga menghadapi yang mirip seperti ini, bahkan lebih parah begitu kan. Rasul menyatakan inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mafraqi ra'sihi fayakhlusu ila qadami. Maka Rasul menyatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu ada seorang dari mereka diletakkan pada ubun-ubunnya sebuah gergaji, lalu dibelah dengan gergaji itu sampai kedua telapak kakinya itu sudah terbelah itu sendiri. La yusrifu dzalika an dini, tapi mereka tetap tidak berpaling dari agama, terus berjuang. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma baina lahmi wa atmihi. Bahkan dulu juga ada orang yang disisir itu pakai sisir yang dari besi, dagingnya itu disisir sehingga dagingnya berpisah dari tulang belulangnya itu. Tapi tetap mereka tidak la yasrifuhu dzalika an dini, tidak berpaling dari itu, terus begitu. Jadi saudaraku akhwati hafizakumullah, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wallahu la yutimmanallahu hadzal amr. Demi Allah, sungguh Allah akan memuliakan, akan mensempurnakan agama hatta yasir rakib min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah wad-da'ba ala ghanami walakinnakum qaumun tastajilun. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke hadratul maut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah dan serigala yang mengancam ternak kambingnya. Tetapi kalian ini adalah kaum yang tergesa-gesa. Artinya apa saudaraku? Yang ingin saya bahas di sini, Rasulullah membuat sahabatnya suruh noleh ke belakang, suruh ngelihat sejarah bagaimana ada yang lebih parah lagi, sehingga perjuangan tetap harus dijalankan. Hati menjadi kuat. Itu yang dimaksud oleh ayat tadi itu kan ya, yang dimaksud oleh ayat tadi bahwa ma nusabbitu bihi fuadak, yang namanya sejarah itu bisa menguatkan keteguhan jiwa kita saudaraku. Maka demikian pula bagi kita para dai-dai Allah ini ya kan. Udah, kalau hanya sekedar dicaci maki karena menyampaikan sebuah kebenaran, gak usah lemas hati kita, gak usah baper. Apalagi kalau sudah menyangkut sudah urusan WhatsApp ya kan, kadang-kadang baperan Mas Nasir, baper sudah live lagi debat sedikit baper live lagi apa kan, keluar dari grup itu. Gimana mau berdakwah itu kan kalau kayak begitu? Gimana mau berjuang? Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit ngambekan gitu kan. Ya, gimana mau berjuang mitra muslim hafizahullah. Coba perhatikan para pejuang-pejuang kita. Ulama-ulama di Nusantara ini ketika mengembangkan Islam, Masya Allah, berat. Medannya berat, situasinya berat, tapi tetap mereka berjuang. Kita, gampang nih sekarang ini, dakwah sekarang ini, mitra muslim. Ya enggak? Makanya ayo kita lihat masa lalu, supaya bisa wa manusabbitu bihi fuadak, bisa meneguhkan hati kita ini mitra muslim, sehingga kita tetap terus berjuang. Ini salah satu manfaat dari kalau kita menoleh kepada sejarah. Dan itulah kenapa Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah, supaya manusia itu sukses untuk melangkah ke masa depannya saudara. Nanti akan kita coba lanjutkan setelah yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mitra muslim, hari ini milik kita, hari esok kita nggak tahu milik siapa, tapi kita harus tetap raih itu kan. Yang lalu itu bisa menjadi endorse, power, roket untuk bisa mendorong masa lalu, itu bisa menjadi pendorong meraih masa yang akan datang. Sejarah tetap harus kita pelajari. Itulah kenapa Al-Quran banyak bicara sejarah dan kisah-kisah, supaya hati kita lebih mantap lagi, lebih optimis meraih masa yang akan datang. Akan kita lanjut motivasi yang lain apa, kenapa Al-Quran berbicara sejarah pada pekan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.